Tadi mukanya tegang-tegang, sekarang sudah bisa senyum ya. Afsal, mana senyumnya Afsal? Oke, satu, dua, tiga lagi, satu, dua, tiga. Oke. Silakan. Tahan nak, tahan. Masih ada hadiahnya. Masih ada nih. Masih ada. Dapat hadiah. Setelah hadiahnya diserahkan, bisa berdiri di belakang Ananda, Bapak Ibu, kami mohon Masya Allah. agar bisa melakukan pengambilan gambar. Hadiahnya anda usah dibongkar ya anak-anak. Jangan dibuka dulu. Silakan berdiri di belakang Ananda, Bapak Ibu, untuk melakukan pengambilan gambar. Ya, coba diatur dulu. Masya Allah, kejutan buat Ananda. Kesan dan pesan atau testimoni metode Qiraati dari perwakilan orang tua santri Khotimin Bapak Jamaluddin Wahid. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad. Yang kami hormati Andre Buruta, Kiai Haji Hasan Basri Ahmad, Ibu perwakilan dari Yayasan Mahatul Mukminin, Kepala Lembaga Qiraati Korcam Makassar Andre Buruta, Ustadz Sudarto beserta Ustazah Solihah, pengurus DKM Andalas, Masjid Andalas, para Ustadz Ustazah, Kepala TPQ SDIT beserta para guru-guru, para orang tua santri TPQ Qiraati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa menjaga semuanya. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayahnya sehingga kita dipilih untuk bisa hadir di majelis yang Allah bangga-banggakan di depan para penduduk langit, yaitu majelis Al-Quran. Dan bersyukur atas karunia-Nya sehingga anak-anak kami juga terpilih untuk bisa menjadi santri yang telah menyelesaikan tahapan pendidikan Al-Quran di metode pembelajaran Al-Quran Qiraati, khususnya di TPQ Andalas yang bernaung di bawah Qiraati Korcam Makassar. Ucapan terima kasih yang sangat mendalam dari kami selaku perwakilan orang tua santri kepada keluarga besar Qiraati, mulai dari ulama-ulama pendiri atau perintis Qiraati hingga ulama-ulama penerusnya yang sampai saat ini masih aktif,
Lebih khusus Andre Guruta Ustaz Sudarto di Korca Makassar beserta para guruta semua di Majelis Muallimil Quran, dan lebih khusus lagi guruta Ustadz Ustazah yang membimbing langsung para santri di TPQ Andalas. Tidak lupa pula kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus dan jamaah Masjid Andalas Bukit Baruga atas kelapangannya menerima putra-putri kami semua untuk menuntut ilmu Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan memberkahi semuanya, serta melimpahkan nikmat kubur dan menempatkan di surga kelak bagi ulama-ulama yang telah mendahului kita semua. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kami sadar sekedar ucapan terima kasih saja tidaklah cukup untuk menyebutkan satu persatu dari sekian banyak manfaat-manfaat, kebaikan-kebaikan, nilai-nilai positif yang Anda dapatkan di TPQ Qiraati. Tapi satu hal yang kami yakin juga dirasakan oleh semua orang tua santri, yaitu bahwa Qiraati atas izin Allah telah berhasil mewujudkan salah satu visi keluarga muslim, yaitu anak-anak yang menjadi qurrata ayun bagi orang tuanya, penyejuk mata bagi orang tuanya. Kata sebagian ulama, makna penyejuk mata di sini adalah salah satunya ketika mata menjadi sejuk oleh air mata yang berkaca-kaca. Berkaca-kaca oleh air mata bahagia atas kesolehan dan pencapaian ilmu Al-Quran yang Anda telah persembahkan kepada kami semua sebagai orang tua santri. Untuk mata yang sejuk inilah rahasia syukur dan ucapan terima kasih. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, di wilayah Makassar ini ada 6 TPQ dan 2 SDIT yang telah menggunakan metode Qiraati. Untuk lebih lanjutnya kita dengarkan sambutan Kepala Lembaga Korcam Makassar oleh Bapak Ustaz Sudarto Hafizahullah. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadratul muhtaramin, Bapak Kiai Hasan Basri yang berkenan hadir, atolallahu baqa'ah, semoga Allah memanjangkan umur beliau, manfaat untuk umat ini, amin Allahumma amin. Kepada Kepala Lembaga TPQ Andalas Bu Hajah Nali Ansari, kemudian kepada DKM Masjid Andalas yang kami hormati atau yang mewakili, kepada Ustadz Ustazah sekalian yang selama ini mengantar anak-anak kita, mengajarkan anak-anak kita belajar mengaji pakai metode Qiraati di TPQ Andalas, Bapak Ibu wali santri, khotimin khotimat yang berkenan hadir, para ananda semuanya, santri-santri yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang cerah ini kita masih dikaruniai kesehatan jasmani dan rohani sehingga bisa hadir dalam acara khotaman santri-santri TPQ Qiraati Andalas Bukit Baruga dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita semua dari
jalan yang kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni dengan memeluk agama Islam dan menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, hadirin hadirat, ananda sekalian yang kami hormati, alhamdulillah kita tadi telah menyaksikan tampilan santri-santri TPQ Qiroati Andalas Bukit Baruga. Jadi khotaman itu dicanangkan oleh beliau Kiai Dahlan Salim Zarkasi sebagai syukuran ananda-ananda kita telah menyelesaikan belajar mengajinya. Sudah khotam Al-Quran 1, 2, atau 3 kali di rumah. Ini dicanangkan beliau sebagai media untuk pertanggungjawaban guru-guru yang ada di TPQ kepada wali santri. Jadi inilah, jadi seakan-akan dibilang begini, inilah bapak-bapak, ibu-ibu, selama ini anak kita setiap sore datang ke TPQ, ini hasilnya, gitu. Silahkan dinilai. Kalau memang ada kritik, ada saran, kami sangat terbuka, kami akan membenahi semuanya yang belum baik. Dan kami ucapkan terima kasih sekali kepada ananda sekalian, ya Allah. Sangat menyejukkan hati seperti yang disampaikan oleh Bapak Wali Santri tadi, Bapak Jamaluddin. Jadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami, maksudnya bukan istri banyak ya, istrinya orang-orang banyak maksudnya ya. Dari suami-suami yang banyak, istri yang banyak, maka begitu ya. Jangan salah paham ya. Kemudian wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, anak cucu kami, qurrata a'yun, ya Allah. Yang menyejukkan mata memandang. Jadi kita ketika masih dikaruniai nyawa, masih hidup di dunia ini, alangkah enaknya, alangkah nikmatnya kalau menyaksikan anak-anak kita, cucu-cucu kita solih, solihah, mereka taat kepada perintah Allah, mereka menjauhi larangan Allah, mereka senang dengan sunnah-sunnah Allah, mereka kumpulannya orang-orang soleh, itu senang sekali kita. Dan antara lain modal utama yang kita siapkan sebagai orang tua dan kami sebagai guru-guru, ikhtiar kami adalah menyediakan lembaga pendidikan Al-Quran tingkat dasar ya. Jadi ini sebetulnya itu kewajiban orang tua ya, kewajiban orang tua. Tapi sebagian orang tua ada dari beliau-beliau nggak sempat ngajarin anaknya, walaupun bisa mungkin, atau ya memang nggak punya kemampuan ya, sehingga menyerahkan kepada lembaga-lembaga pendidikan mengaji Al-Quran seperti yang kami buat di Makassar ini. Jadi kepada ananda sekalian kami haturkan banyak-banyak terima kasih jerih payahmu selama ini datang ke TPQ, kamu ngapalkan susah-susah, kamu menahan kantuk, kamu menahan dahaga dan lain sebagainya. Insya Allah semuanya akan ditulis oleh Allah sebagai amal yang soleh dan akan menambah berat timbangan kalian semua dan menjadi jariah bagi orang tua kalian semua. Amin Allahumma amin. Kepada ananda sekalian, jadi untuk meneruskan ya jangan cukup di sini saja nanti. Jadi ilmu agama atau ilmu yang lain itu banyak sekali yang belum kita ketahui. Jadi untuk selanjutnya nanti kami dan guru-guru rapat untuk kelas selanjutnya ada apa nanti itu belum kami sampaikan ya. Semoga nanti ada keputusan yang melegakan disesuaikan dengan SDM yang ada. Kemudian kepada ustadz-ustadzah sekalian kami sampaikan banyak-banyak terima kasih yang selama ini sudah mengantar ananda dari mulai jilid 1 sampai ghorib, tajwid, finishing, kemudian sampai khotaman ini. Jazakumullah ahsanal jaza atas kedisiplinan kita semua, atas keistiqomahan kita semua, sehingga anak-anak kita bisa menyelesaikan pelajarannya dengan tuntas. Jazakumullah ahsanal jaza.
saya terkenang dulu. Jadi sekitar tahun 2016, khususnya kepada saya sampaikan kepada ustadz-ustadz sekalian. Jadi ini sebagai spirit kita ya. Jadi saya ngaji pakai metode qiraat itu mulai tahun 2011. Tapi dari dulu sampai tahun 16 itu ya gitu saja, kesana kesini, kesana kesini, kesana kok belum punya lembaga TPQ, belum punya apa seperti yang ada di Jawa itu. Saya juga sempat bagaimana nih kelanjutannya? Maksudnya ini ada lanjutannya atau tidak? Saya itu sempat hampir putus asa. Kemudian ada kesempatan saya diberangkatkan, alhamdulillah umroh, bisa umroh itu tahun 16. Termasuk doa saya ketika di depan Ka'bah itu adalah, ya Allah atini ashaban. Sebab kalau buat TPQ kan nggak mungkin saya sendiri, ngajar sendiri anak 100 kan juga nggak mungkin loh. Jadi saya Allahumma atini ashaban, ya Allah berilah kepada hambamu ini ashaban, teman-teman. Ya alhamdulillah dikabul, walaupun akhirnya punya TPQ itu tahun 19. Jadi tahun 16, 17, 18, 14. Jadi doa saya dikabul nunggu 4 tahun. Ya nunggu 4 tahun, jadi harus bersabar. Bukan kok Allah itu tidak mengkabul doa saya, dikabul tapi diundur. Ya butuh proses, ya butuh layak enggak orang ini untuk dikasih yang diminta, kan gitu tuh. Itu sunnatullah ya. Dan alhamdulillah dikabul. Tahun 18 ada tasfih, baru ada tasfih, memberanikan untuk tasfih guru-guru, calon guru diseleksi dulu, kemudian ada metodologi sampai 4 kali tasfih baru ada metodologi. Dan alhamdulillah itu kemudian buka TPQ, waktu itu belum di Masjid Andalas ya, masih di rumahnya Ustazah Wati. Kemudian yang di Todobuli juga di rumahnya Bu Fitri. Jadi pertama kali 2 itu. Dan alhamdulillah perjalanan waktu setelah itu kena ada COVID ini ya, tahun 2019, 20, 21 itu sempat berhenti. Kemudian khotaman pertama kali kemarin tahun 21 apa itu. Alhamdulillah semuanya dilancarkan oleh Allah. Jazakumullah ahsanal jaza. Jadi saya nggak bisa bayangkan kalau saya sendiri nggak mungkin ya. Jadi kehadiran kita semua di TPQ sangat dinanti oleh anak-anak. Di sisi lain juga ada tugas di rumah, melayani istri yang baru pulang dari mana ini? Dari kerja ya. Jadi mohon maaf sekali, jazakumullah para suami-suaminya ustazah-ustazah yang merelakan istrinya untuk hadir di masjid untuk mengajar anak-anak. Insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlimpah. Amin Allahumma amin. Kemudian untuk para wali santri, alhamdulillah seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, wakil wali santri, begitulah nanti. Jadi tiada nikmat yang sangat kita harapkan, yang sangat menyejukkan, kecuali kita nanti orang tua ini, bapak ibu atau kakek nenek nanti, kalau kita masih diizinkan kakek nenek ya, itu kecuali melihat anak turunnya solihah, anak turunnya senang ke masjid, anak turunnya senang baca Al-Quran. Walaupun di sisi lain otomatis ada kegiatan-kegiatan yang lain, tapi sisi spiritualnya itu sangat membanggakan kepada orang tua. Karena seperti sabda Nabi Muhammad SAW, kita itu umur kita terbatas 60 tahun, 70 tahun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal kita terhenti di situ, kita sudah tidak bisa lagi sholat, kita tidak bisa lagi membaca Al-Quran dan sodako dan amal-amal yang lainnya. Yang meneruskan adalah waladun solihun yada'u lahu. Kita punya anak yang solih, yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tua, dan ini adalah investasi yang paling berharga. Tidak ada investasi lain itu ya. Walaupun kita sudah, rekening kita sudah habis, rekening amal, karena kita sudah tidak bisa ngamal lagi, tapi karena kita punya anak yang solih, itu nanti ya Allah yang akan mentransfer pahala terus kepada kita di alam kubur. Di sisi lain ada ilmu yuntafa'u bihi, apalagi kalau anak kita atau kita ini punya ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh umat ini, sehingga ketika ilmu itu diajarkan oleh kita, oleh santri-santri kita kepada murid-muridnya, itu nanti juga akan menjadi jariah, akan menjadi aliran pahala yang terus-menerus walaupun kita sudah wafat. Amin Allahumma amin. Kemudian
yang terakhir kali kami sampaikan, kami mohon maaf sekali, ya mesti semuanya itu ada kekurangan, ya apa saja selama ini kami dengan guru-guru, bagaimana kemudian dengan para wali murid selama ini selalu diingatkan kalau seumpama ada anaknya yang lama nggak masuk atau bagaimana kabarnya itu selalu ditanyai. Itu adalah semuanya demi kebaikan kita semua, demi kebaikan Ananda bisa menerima materi dari guru-guru di TPQ. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kami mohon doanya semoga metode qiraati di Makassar ini semakin berkembang, karena kalau saya lihat itu alhamdulillah di mana-mana itu diterima, dan seperti kita saksikan selama ini dari disampaikan tadi, alhamdulillah sudah ada 6 TPQ, yaitu TPQ Andalas di Bukit Baruga, kemudian TPQ Todobuli di Todobuli Utara, kemudian ada lagi kemarin punya nyusul TPQ Pesona Pelangi ya di sebelahnya Sekolah Al-Azhar itu, kemudian TPQ mana lagi itu Pak Baik-Baik sana ada masih berapa itu, kemudian di mana lagi itu di Delta Mas 2, yang satunya di Tamawati, alhamdulillah sudah 6. Kemudian ada lembaga sekolah yang sudah memakai qiraati, yaitu Sekolah SD Santama di Perintis sana, kemudian ada Darul Muhsin di Todobuli juga. Kedepannya semoga qiraati kita dukung semuanya, kita mohon supportnya, mohon doanya, semoga bisa berkembang sehingga bisa melayani anak-anak kita, generasi-generasi kita di masing-masing lingkungan, sehingga akan memunculkan generasi-generasi yang bacaan Qur'annya mujawwad, murattal, yang bertajwid dan tartil. Amin Allahumma amin. Jazakumullah ahsanal jazak. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Kepala Lembaga Qiraati kita, Bapak Ustaz. Hasana atau ceramah agama sekaligus pembacaan doa yang akan disampaikan oleh orang tua dan guru kita yang terhormat Bapak Ustadz Kiai Haji Hasan Basri Hafizullah. Kepada Pak Ustadz dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Sudarto selaku Kepala Lembaga Metode Qiraati Cabang Makassar, yang sama-sama kita hormati ibu-ibu, bapak-bapak, para ustaz, ustazah, pembina, pengajar dari metode qiraati Taman Pendidikan Al-Quran Andalas Baruga. Hadirin hadirat yang sama-sama kami muliakan, tidak henti-hentinya kita memuji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, karunia-Nya
yang senantiasa dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah hari ini Allah masih memperkenankan kita semua untuk bisa hadir di tempat ini dalam suatu acara yang sangat mulia, yaitu mengikuti acara penamatan imtihan dan khatmul Quran angkatan ketiga Taman Pendidikan Al-Quran Andalas Baruga. Alhamdulillah, apa yang telah dihasilkan oleh Taman Pendidikan ini luar biasa. Kita telah menyaksikan tadi anak-anak kita berdemonstrasi menampilkan kemampuan mereka membaca Al-Quran dengan sangat baik dan indah sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Bahkan saya tidak berlebihan bahwa kalau saya mau jujur, metode qiraat ini baru hari ini saya menyaksikan dan luar biasa, alhamdulillah. Banyak metode-metode yang selama ini digunakan di beberapa tempat. Tapi salah satu kelebihan metode qiraat yang saya lihat ini pada hari ini adalah anak-anak kita begitu luar biasa mampu menghafal tempat-tempat yang menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak semua orang bisa. Seperti beberapa kaidah baca yang tadi diuji setiap anak. Misalnya cara membaca sakta. Dihafal ayatnya di mana, ayat berapa, surah apa, luar biasa. Cara membacanya seperti apa. Itu. Kemudian bacaan imalah. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Padahal bacaan seperti ini sebetulnya bukan kaidah tajwid. Sesungguhnya bukan kaidah tajwid, tapi dia adalah riwayat. Salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Hafs an Asim. Jadi bukan kaidah tajwid, tetapi riwayat. Ini luar biasa, Pak, luar biasa. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya tidak akan berceramah. Saya hanya ingin merespon tadi ini penampilan anak-anak kita yang begitu luar biasa. Ada riwayat yang disebut dengan tashil. Anak-anak sudah hafal. A'jamiyun wa arabiyun. Ada nun wiqayah, nun wasal. Dan ini tidak semua orang bisa. Sekalipun sudah khatam Al-Quran. Ini Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Jadi maaf saya tidak berceramah. Saya hanya sedikit merespon apa yang telah dihasilkan oleh metode qiraat ini, luar biasa. Mudah-mudahan ke depan semakin semarak, semakin banyak tempat-tempat pendidikan qiraati di Kota Makassar ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya hanya ingin sedikit memberi masukan bahwa selain kemampuan anak kita itu membaca Al-Quran dengan baik, dengan kaidah tajwid, dengan makhraj yang bagus, dengan sifat-sifat huruf yang indah, karena keindahan bacaan Al-Quran itu terletak pada kemampuan anak memahami suatu sifat yang disebut dengan sifatul huruf. Kalau makhraj hanya terbatas kepada makhraj, itu belum cukup. Tetapi keindahannya terletak pada bagaimana seseorang itu bisa memahami sifatul huruf itu. Disitulah keindahan bacaan Al-Quran. Misalnya sifat huruf yang dimiliki oleh huruf-huruf Al-Quran seperti sifat hams.
fahathahu syakhsun sakat. Karena perlu diketahui bahwa semua huruf-huruf Al-Quran tidak persis sama pengucapannya dengan huruf yang lain. Huruf-huruf Latin tidak persis sama, sekalipun pada lahiriahnya kedengarannya seperti sama, seperti huruf ta. Huruf ta setiap hari dalam kita berkomunikasi itu selalu ada huruf ta. Tetapi ketahuilah bahwa ta dalam Al-Quran tidak persis sama dengan ta yang lain. Ta dalam Al-Quran punya sifat. Seperti tadi saya katakan hams. Huruf ta, bukan ta. Itu kan beda sekali. Ta dengan ta. Kaf, iyaka, kaf punya sifat. Jadi bukan iyaka. Ka betul, makhrajnya betul, tetapi sifatnya yang tidak kena. Itu. Jadi memahami sifatul huruf, maka insya Allah akan muncul bacaan yang betul indah dan menyentuh hati. Itu sebabnya kalau kita mendengar orang baca Quran, ada dua orang yang membaca Al-Quran, ada yang satu sangat enak sekali kedengarannya, indah menyentuh hati. Yang satunya kurang. Kenapa? Apa bedanya? Sama-sama betul, makhrajnya betul. Yang berbeda adalah tentang pemahaman, pengetahuan tentang sifatul huruf. Disitulah keindahannya. Itu makanya ada yang bilang, kalau ini enak sekali kita dengar bacaannya, menyentuh hati. Seperti tadi anak kita membaca Al-Quran, luar biasa. Jadi sifat-sifat huruf inilah yang membuat bacaan kita itu menjadi indah. Itu sebabnya tajwid dikatakan tajwid, artinya memperindah bacaan. Jawwada yujawwidu tajwidan. Allahu Akbar. Luar biasa anak kita ini. Kemudian yang kedua adalah saya ingin menyampaikan bahwa barangkali juga perlu juga diberikan nada-nada lagu kepada anak-anak kita ini agar lebih indah lagi bacaannya. Misalnya ada lagu Bayati, ada lagu Hijaz, ada lagu Nahawan, Ras, Sika, Jaharka, dan seterusnya. Itu kita lihat biasa imam-imam Haramain dengan nada lagu yang begitu indah. Jadi mungkin juga perlu ada guru yang bisa mengajarkan bagaimana lagu-lagu Al-Quran itu. Misalnya lagu Bayati, Bismillahirrahmanirrahim, Bayati, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi nada-nada lagu ini sangat perlu agar anak kita setiap membaca Al-Quran akan lebih indah, insya Allah akan lebih indah. Selain bacaannya bagus, tajwidnya bagus, suaranya cantik, lagu-lagunya indah dan sebagainya. Itu. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan berlama-lama. Saya mau sedikit menceritakan. Kebetulan sekali saya pernah menjadi seorang qari. Saya ini qari, istilah orang kata orang qari. Pernah menjadi qari mulai sejak tahun 70-an. Umur saya sudah 70, alhamdulillah. Saya ikut MTQ mulai dari tahun 72. Di Sulawesi Selatan ini
Pertama saya ikut di Bulukumba tahun 72. Barangkali bapak-bapak belum hadir, belum lahir. Kemudian tahun berikutnya 73 di Wajo, Sengkang, dapat juara 5. Selanjutnya tahun 74 di Kabupaten Pindrang, dapat nomor 4. Kemudian tahun 75 di Kabupaten Polewali Mamasa, Polmas, sekarang Sulbar, alhamdulillah nomor 3. Kemudian tahun 76 di Sidrap, dapat nomor 2. Dan tahun 77 di Stadion Matoangin Makassar, alhamdulillah juara 1. Tiap tahun naik terus. Alhamdulillah, kalau saya ingat sejak dulu itu luar biasa. Dulu semarak sekali orang belajar Al-Quran. Setiap ada MTQ, dulu di kampung-kampung itu semuanya menyiapkan radio transistor. Beli baterai baru. Yang bunyi itu setiap malam, semua itu bunyinya Al-Quran semua. Luar biasa dulu, beda sekarang. Sekarang kadang-kadang ada orang, ada MTQ di sana, dia orang sini tidak tahu. Ini pergeseran nilai. Tapi mudah-mudahan insya Allah ke depan akan makin semaraknya. Bapak Ibu sekalian, saya alhamdulillah terakhir saya juara MTQ tingkat nasional di Banda Aceh. Pertama saya ke nasional ke Samarinda tahun 76. Kemudian tahun 77 di Manado tingkat nasional juara 2. Kemudian tahun 80 di Jakarta di Istiqlal juara 2 lagi. Selanjutnya tahun 81 di Aceh juara 2 lagi. Alhamdulillah 3 kali. Dan terakhir alhamdulillah saya mendapat kepercayaan, diberi amanah dari Kementerian Agama. Saya mewakili Indonesia MTQ internasional di Saudi Arabia, tepatnya di Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah saya dapat juara 1. Di sana itu diikuti kurang lebih 70 negara dengan peserta lebih 200 orang. Saya tidak pernah membayangkan, berpikir mau seperti itu bisa juara. Saya hanya ikut mengikuti MTQ itu dengan lillahi ta'ala, tidak ada target. Alhamdulillah 12 hari MTQ, saya dapat giliran hari yang terakhir, hari ke-12. Di sana itu MTQ-nya beda dengan kita di Indonesia. Kalau di Indonesia punya jadwal, punya nomor peserta, jadwal tampil itu kita sudah tahu kalau di Indonesia kapan tampilnya. Kalau di Mekah tidak ada nomor peserta, tidak ada jadwal tampil kapan. Jadi kita setiap hari standby terus. Kalau tiba-tiba kita yang dipanggil. Kemudian makhluk yang dibaca itu tidak diberikan. Kalau di MTQ di Indonesia sudah diberikan makhluknya sebelum naik di mimbar tilawah. Di sana tidak. Di sana itu nanti kita diundang, dipanggil naik ke mimbar tilawah, belum ada makhluk yang diberikan. Nanti setelah kita duduk di atas, barulah Dewan Hakim memberi aba-aba. Beliau mengatakan silahkan baca surah ini ayat sekian, cari sendiri. Itu yang repot, mencari sendiri, tidak ditunjukkan.
Saya alhamdulillah saya dapat surah As-Saffat waktu itu. Banyak orang kewalahan, orang-orang Arab sendiri juga banyak yang kewalahan karena tidak ditunjukkan ayatnya, harus dicari sendiri. Kalau dicari tidak ditemukan, barulah Dewan Hakim membantu mencarikan makranya itu. Itu kalau kita di sini kan sudah ada, sudah diberitahu ayat surah ini ayat sekian dan sebagainya. Di Mekah tidak. Lalu yang kedua, di Mekah tidak boleh seorang peserta atau qari salah baca, tidak boleh. Tidak dibiarkan lanjut kalau dia salah membaca. Kalau di Indonesia, kalau salah ya salah. Ada pulpen yang mencatat Dewan Hakim kesalahan itu. Di Mekah tidak dibolehkan lanjut sebelum diperbaiki. Sehingga kadang-kadang ada peserta sementara enak, suaranya tinggi, lagunya indah, tiba-tiba dikagetkan oleh teguran dari Dewan Hakim karena dia membacanya salah. Sehingga Dewan Hakim mengatakan irji min awal, kembali ke awal. Akhirnya buyar itu konsentrasi kalau dikagetkan seperti itu. Jadi mulai dari awal saya perhatikan, bahaya ini kalau begini. Untung saya dapat yang terakhir, sehingga saya ada kesempatan mempelajari semua keadaan itu. Seperti apa nanti kalau saya tampil. Alhamdulillah saya yang paling terakhir dan peserta yang paling akhir. Sesudah saya sudah tidak ada lagi, selesai sudah. Iya. Dan itu saya baca sempat salah Pak, sempat salah. Tetapi mungkin sudah pertolongan Allah, saya cepat sadar bahwa saya salah. Dan cepat saya kembali memperbaiki kesalahan saya itu. Kira-kira waktu itu Dewan Hakim baru saja mungkin mau menegur saya dahului dia untuk memperbaiki bacaan sendiri. Alhamdulillah tidak sempat hakim menegur saya. Mungkin itu semua hikmahnya dan alhamdulillah setelah itu selesailah sudah MTQ selama 12 hari. Saya kembali ke hotel dan sementara makan ada hakim yang mendatangi saya. Katanya insya Allah besok kamu yang baca acara penutupan. Saya bertanya-tanya bagaimana kok saya yang disuruh baca. Belum ada pengumuman siapa yang juara. Biasanya kan kalau yang diminta membaca hari penutupan itu orang yang juara. Tapi salah seorang Dewan Hakim menyampaikan itu dan berita itu saya sampaikan kepada Dubes Indonesia yang ada di Saudi Arabia. Saya sampaikan bahwa ini ada seperti ini. Ada panitia mendatangi saya diminta besok untuk tampil pada acara penutupan itu. Akhirnya Pak Dubes waktu itu Tirto Ahmad Sudiro, ya, Dubes RI di Jeddah, Arab Saudi. Alhamdulillah betul bahwa saya sudah juara. Dinyatakan juara sebelum diumumkan sudah tahu saya sudah juara. Akhirnya menyiksa saja. Saya tersiksa tidak bisa tidur. Makan juga sudah tidak tenang makan karena itu. Alhamdulillah. Itu. Dari situ semua alhamdulillah berkah Al-Qur'an. Ini saya sampaikan ini bahwa Al-Quran itu betul-betul luar biasa. Tidak ada di atasnya Al-Quran. Saya waktu itu diberi penghormatan oleh kerajaan Saudi Arabia masuk di Ka'bah. Berkat Al-Quran itu luar biasa. Ini merinding saya kalau saya ingat itu, ya Allah. Oleh karena itu, alhamdulillah saya sampaikan bahwa anak-anak kita, doronglah anak-anak kita untuk selalu belajar dan memahami Al-Quran itu. Insya Allah hidup kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu membawa Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, insya Allah menjamin kehidupan kita. Alhamdulillah saya selesai dan beberapa kejadian-kejadian yang saya alami di Mekah, banyak ketemu dengan ulama besar. Saya sempat ketemu ulama besar Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Saya berkunjung ke rumah beliau. Saya tidak pernah membayangkan bisa ketemu. Saya ketemu salah seorang ulama besar
Al-Tash Al-Habsyi di Masjid Haram, ulama besar di Mekah. Kata guru saya itu, saya bilang ini Al-Tash Al-Habsyi, nanti dia kelihatan di masjid nanti hari Jumat. Itu pun hanya orang-orang tertentu yang bisa tahu tempatnya di Masjid Haram di mana. Alhamdulillah juga saya sempat ketemu dan saya jabat tangan, saya cium. Itu semua saya yakin bahwa karena berkah Al-Quran itu. Bapak Ibu sekalian, saya kira cerita-cerita seperti ini mudah-mudahan menjadi motivasi untuk anak-anak kita agar senantiasa cinta terhadap Al-Quran. Saya alhamdulillah, saya karena Al-Quran saya bisa naik haji 6 kali sudah saya naik haji, tidak pernah bayar. Tidak pernah bayar. Naik umrah alhamdulillah selalu dikasih orang. Saya bilang ini semua karena Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya kira itu saja. Waktu sudah hampir jam 12, sudah masuk zuhur. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa metode qiraati ini salah satu metode yang sangat luar biasa. Hasilnya kita sudah bisa saksikan anak-anak kita itu. Saya kira itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa ya. Mari kita berdoa. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini menjadi pertemuan yang dinilai ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين وارزقنا إنك أنت خير الرازقين واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم واهدنا ووفقنا إلى طريق مستقيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Pak Kiai Haji Hasan Basri. Mengutip tadi yang disampaikan oleh beliau, meskipun sebenarnya beliau tidak berceramah, tapi banyak hikmah yang bisa kita petik. Salah satunya tadi dari pengalaman-pengalaman Bapak Ustadz Kiai Haji Hasan Basri dalam membersamai Al-Quran, yang mana Al-Quran itulah yang membawa beliau ke tempat-tempat yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan, ke tempat yang tinggi dan mulia. Dan semoga kita bisa istiqomah membersamai Al-Quran, dan semoga Al-Quran kelak menaikkan derajat kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi ada masukan dari Pak Kiai Haji, mungkin bisa dicatat oleh guru-guru TPQ Andalas. Sebaiknya kita juga belajar yang namanya irama bacaan, program tambahan pasca qiraati. Jadi Pak Kiai, sekedar info sebelumnya, sudah ada program Makhorijul Huruf, dan alhamdulillah kemarin sudah penamatan Khotmul juga angkatan pertama tanggal 4 Februari beberapa hari yang lalu untuk program Makhorijul Huruf. Ada juga program tahfidz dan ada tambahan tadi, semoga bisa kita fasilitasi nanti kita belajar irama bacaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Dan kemudian selanjutnya tentu kami berterima kasih kepada Bapak Ustadz Kiai Haji Hasan Basri telah bersedia menghadiri acara kami, dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berakhir sudah seluruh rangkaian acara impian kita hari ini, dan kami akan menutup
acara tersebut dengan sebuah pantun. Jalan-jalan menenteng naskah, istirahat di halte memakan kurma. Semoga acara ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, minum minuman, sedang diurut dulu. Satu, dua, tiga. Oke. Lagi satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. yang heboh dong, yang heboh. Yang heboh, yang heboh. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Belum kurang heboh ya. Lagi satu, dua, tiga.